Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review buat sepatu yang keren banget ini. Ini adalah sepatu Adidas Dawn Issue 2. And well, basically ini adalah sepatu yang cukup nyenengin buat gue pakai main. Dan by the way, gue waktu ngetes sepatu ini tuh barengan sama sepatu ini guys. Nih, New Balance Kawhi One, dan gue cukup gimana ya, lebih tertarik pakai sepatu ini nih. So buat kalian penasaran sama performance reviewnya, without further ado, check it out and stay tuned. Yang gue bilang tadi guys, sepatu ini cukup fun kalau dipakai main di lapangan. Gue cukup excited saat gue pakai sepatu ini, dan sejujurnya aja di tahun 2020 ini nggak banyak sepatu yang bikin gue berkesan. Sejauh ini kayak ada cuma 2 sepatu aja. Yang pertama KD13, terus ada PG4, dan kayaknya setelah gue pakai sepatu ini, kayaknya gue lebih tertarik pakai sepatu ini dibandingkan sepatu Nike PG4. Dan basically secara tractionnya sendiri, sepatu ini oke banget. Gue nggak tahu kenapa ada yang bilang tractionnya ini kurang bagus, mungkin karena mereka pakai di lapangan yang berdebu, lapangan outdoor. Basically gue cuma pakai sepatu ini di lapangan indoor. Gue pakai tractionnya itu oke banget, nggak ada masalah sama sekali, bener-bener nge-grip. Jadi gue bisa ngelakuin gerakan-gerakan gue itu dengan penuh confident, nggak ada masalah sama sekali. Pull up, jumper, crossover, dan lain sebagainya semua di cover dengan pola traction yang bisa dibilang mirip dengan spiderweb di sepatu ini. Dan kalau dari segi durabilitasnya sendiri, selama gue main di lapangan indoor nggak masalah sama sekali. Setelah gue pegang juga, rubber yang digunakan ini cukup playable dan juga sedikit tebal guys. Jadi meskipun tebal tapi memang sedikit lunak gitu rubbernya. Jadi gue rasa sepatu ini nggak begitu cocok kalau kalian pengen gunakan di lapangan outdoor. Cuma kalau kalian mau pakai ya terserah kalian guys, nggak ada salahnya juga. Untuk bagian materialnya sendiri, menurut gue sih sepatu ini memiliki material yang standar aja, B aja gitu, dan sebenarnya menurut gue juga bisa sedikit lebih baik, tapi dengan harga 1,6 juta rupiah, yap, it is what it is. Jadi memang kita mendapatkan material yang mostly terdiri dari bahan mesh, dan material yang ada di sepatu ini mostly tidak memerlukan break in time juga. Jadi saat pertama kali kita pakai, kerasa banget sepatu ini udah break in, dan tambah lagi penggunaan material yang ada di samping ini. Jadi kayak di sini ada kayak sintetik materialnya bagian samping, ini berfungsi untuk memberikan kita containment saat kita menggunakan sepatu ini juga. Cara untuk overall fitnya sendiri, sepatu ini menurut gue fit true to size, dan sepatu ini punya banyak banget padding. Jadi di bagian heel, di bagian tang, itu benar-benar berasa banget paddingnya. Jadi di satu sisi banyak juga orang yang bilang sepatu ini berasa cukup pendek. Jadi kalau gue pun sendiri, gue ngerasa sepatunya memang sedikit lebih pendek guys, karena memang full of padding gitu. Tapi menurut gue beli true to size masih nyaman-nyaman aja. Jadi buat kalian, menurut gue kalian harus cobain dulu di store, karena memang sepatu ini tuh bulky banget. Terutama kalau saat kalian tali sepatunya, ini benar-benar kerasa banget di bagian heel, di bagian tengah sini. Ini kayak ada bantalan-bantalan yang bener-bener kayak mencengkram di kaki kalian, dan itu sensasi yang menurut gue nyaman banget guys. Cuma memang di bagian tengahnya sini ini kayak berasa sedikit noticeable. Jadi buat kalian yang mungkin lebih suka sepatu dengan minimal setup, atau sepatu yang punya setup low profile seperti Air Jordan 34 atau Kobe 5, sepatu ini punya aliran yang berbeda. Jadi kalau menurut gue sih ini kayak sepatu zaman dulu, sepatu retro yang dipingit dengan modern material. Jadi memang berasa sedikit bulky, tapi sepatu ini juga nggak begitu berat. Dan juga saat kalian tali sepatunya ini, menurut gue sepatu ini punya tali yang sedikit kepanjangan. Jadi kalian tinggal double lace aja and you be good to go guys. Untuk bagian cushionnya, sepatu ini menggunakan teknologi bounce, dan bounce yang ada di sepatu ini menurut gue cukup oke. Di bagian heel kalian benar-benar ngerasain sensasi yang soft, dan juga ada sensasi bouncy-nya pasti aja. Dan tambah lagi di bagian depan kalian mendapatkan setup yang lebih minimal, jadi kalian masih mendapatkan core feel di sepatu ini. Secara overall feel sih hampir berasa kayak sepatu Nike PG4, tapi memang sedikit lebih firm overall feel-nya. Untuk overall feel-nya sendiri, seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini berasa memang sedikit bulky dengan adanya banyak banget padding. Dan gue cukup suka dengan penggunaan 2 foam yang ada di sepatu ini. Jadi midsole-nya itu menjalar dari bawah ke atas. Ini berfungsi untuk memberikan kita stabilitas juga, memberikan kita containment saat kita bergerak secara lateral. Gerakan crossover, gerakan misalnya jab step, itu tercover dengan adanya 2 piece material yang ada di sepatu ini. Jadi sebenarnya kita juga berada pada posisi tengah-tengah sini. Kita berada sedikit
di bagian dalam midsole-nya. Jadi ini memang memberikan kita sedikit containment yang oke. Tambah lagi dengan teknologi fit you wear yang ada di sepatu ini, kalian bisa lihat bagian outsole-nya di sini itu menyerupai bentuk dari telapak kaki kita. Jadi kita bisa mendapatkan range of motion yang lebih baik di sepatu ini. Dan juga saat gue pakai sepatu ini memang kerasa guys, ada bagian-bagian yang serasa kayak di carve out gini. Dan juga untuk ngomongin masalah supportnya sendiri, sepatu ini punya support yang menurut gue basic. Adanya heel counter di bagian belakang, dan overall supportnya sendiri dibantu dengan fit yang ada di sepatu ini. Jadi kalau kalian mendapatkan overall sizing yang tepat, jadi fitnya itu bagus, semua teknologi yang ada di sepatu ini akan membantu dalam memberikan kalian support juga. Tambah lagi di bagian samping dari sepatunya, di sini ada outrigger yang bisa dibilang sebenarnya kayak kecil banget, hampir nggak kelihatan juga, tapi ada. Dan juga sepatu ini punya base yang gue bisa bilang cukup lebar, yang dapat memberikan kalian stabilitas saat kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Overall sepatu Down Issue 2, gue bisa ngerasain sepatu ini sedikit berbeda dengan sepatu-sepatu yang gue coba sebelumnya. Seperti yang gue bilang tadi guys, cukup nyenengin sih sepatu ini dengan segala teknologi yang diberikan, dengan segala overall fitnya. Dan sepatu ini dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Ini bakal jadi gimana ya, salah satu sepatu yang susah banget buat dikalahin dengan price range tersebut guys. Dan satu hal lagi, kayaknya yang tali yang warna merah-merah ini yang gue sedikit concern, ternyata nggak masalah sama sekali juga guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.